Diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, kedudukan manusia emang mulia. Tapi bukan berarti makhluk lain ciptaan Tuhan jadi kalah luar biasa ya. Dari sekian banyak karya apik Sang Maha Kuasa, si putih imut-imut ini jadi salah satu wujud penuh istimewa. Yup, ini dia fams, si ulat sutra. Siapa sangka binatang mungil ini bisa disulap menjadi lembaran kain lembut yang punya kedudukan tinggi dalam kancah fashion dunia. Bahkan jauh sejak zaman nenek moyang dulu. Fams, kain sutra adalah bahan tekstil alami yang popularitasnya udah mendunia. Sejak dahulu kala, kain sutra sering dipakai oleh keluarga kerajaan, bangsawan, dan para saudagar kaya. Selama berabad-abad lamanya, fams. Meski terlihat tipis dan rapuh, sutra menjadi kain terkuat di dunia, fams. Elastisitas, bobot yang ringan, adem, serta kemewahan yang diperlihatkan ngebuat daya tarik kain sutra seakan abadi sepanjang masa. Wajar deh kalau harganya jadi istimewa. Untuk kain sutra kualitas terbaik, per meternya bisa nembus angka jutaan rupiah loh fams. Wah, mahal banget ya. Sekarang kita main ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini ada perkebunan buah murbei yang luasnya lebih dari 4 hektar. Fams, murbei dan sutra emang sulit terpisahkan. Daun tanaman murbei menjadi salah satu pakan alami ulat yang bisa hasilkan produktivitas benang sutra istimewa. Di lahan ini, fams, ada sekitar 4 jenis tanaman murbei. Ada yang berasal dari dalam negeri, ada juga yang asalnya dari Jepang, Cina, dan India. Fams, tanaman murbei bisa menghasilkan buah blackberry atau beri hitam. Buah ini juga dikenal dengan nama buah mulberry. Buah yang warnanya merah belum matang sempurna, rasanya masih asem. Kalau buat yang udah hitam, rasanya manis menyegarkan. Oh iya, lembaran daun murbei yang udah dipetik bisa langsung diberikan sebagai pakan utama ulat sutra. Di sini, fams, ada ribuan ulat sutra produktif yang dibudidaya. Ulat sutra jenis Bombyx mori ini ditempatkan pada ruangan khusus yang tenang dari bising dan cukup steril. Kalau udah stres, ulat sutra jadi mudah mati. Selain itu, ulat sutra juga cukup sensitif pada bau dan wewangian. Kalau belum mandi 3 hari, jangan coba-coba main kesini, fams. Rumah pembudidayaan ulat sutra di Bogor ini, fams, mendatangkan bibit ulat dari Sopeng, Sulawesi Selatan, yang telah memiliki izin resmi pemerintah. Dalam satu periode pengiriman, sebanyak 25.000 butir telur ulat ditempatkan dalam satu box kecil. Telur yang dikirim gak selalu berhasil menetas menjadi ulat. Biasanya sekitar 20% diantaranya ada yang gagal alias metong, mati di perjalanan, fams. Setelah menetas, ulat sutra di sini akan rutin diberi makan daun murbei selama 4 kali dalam sehari. Oh iya, ulat sutra lebih suka menyantap daun murbei yang muda, fams. Aduh, pada kagak puasa apa ya? Makannya lahap bener dah. Fams, ulat yang udah mulai gak nafsu makan dan minim bergerak menjadi salah satu tanda siap berubah menjadi kepompong. Biasanya sih, usia ulat udah mencapai sebulan. Dalam waktu 3 hari, wujud ulat yang paling panjang udah berubah jadi kepompong yang di dalamnya terdapat pupa. Kalau proses metamorfosanya berlanjut, kelak pupa akan berubah menjadi kupu-kupu. Untuk disulap menjadi benang sutra, kepompong akan melewati proses cuci dan perebusan. Untuk proses perebusannya, gak lama-lama kok, fams. Suhu airnya juga gak perlu sampai mendidih. Tahapan ini, selain berfungsi untuk membersihkan, juga bertujuan supaya zat perekat pada kepompong bisa luntur. Oh iya, fams, sejarah sutra dipercaya berawal dari negeri Tiongkok. Konon, pada abad 27 sebelum Masehi, secara gak sengaja sebuah kepompong ulat sutra jatuh ke dalam secangkir teh seorang permaisuri. Nah, dari kepompong yang basah inilah akhirnya muncul ide untuk memintalnya jadi gulungan benang sutra yang fenomenal. Berasal dari bahan yang alami dengan proses yang sulit dan panjang, ngebuat sutra punya kedudukan istimewa. Benang sutra menjadi salah satu bahan pakaian terindah di dunia loh. Gak cuma identik dengan negeri Tiongkok, pakaian kimono dari Jepang, kain sari dari India, hanbok dari Korea, serta beberapa jenis batik Nusantara menjadikan benang kain sutra sebagai bahan utamanya. Oh iya, rumah budidaya ulat dan produksi benang sutra ini berlokasi di kawasan Ciapus Raya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Udah aktif sekitar 20 tahun, kita bisa datang langsung nih dan berkunjung untuk menyaksikan langsung proses produksi benang sutra. Kalau serat kepompongnya dipintal menjadi benang, pupa atau bakal kupu-kupu yang udah mati biasanya dijadikan sebagai pakan ikan. Kalau misalkan doyan, pupa juga bisa kita olah kok. Katanya sih, pupa yang tinggi protein bagus banget loh buat stamina dan vitalitas. Wow. Fans, benang sutra yang udah dipintal sebenarnya udah bisa dijual. Harganya relatif tinggi, sekitar 1,5 juta per kilogramnya.
Di tempat ini, fans, benang juga diproses menjadi lembaran kain. Sentuhan ATBM atau alat tenun bukan mesin makin ngebuat lembaran kain sutra ini jadi lebih etnik dan estetik. Makin cantik deh, fans. Dari Bogor, hasil tenun benang menjadi lembaran kain sutra biasanya akan dipasok ke berbagai daerah, terutama ke wilayah Cirebon untuk disulap menjadi sarung, syal, batik, kebaya, dan berbagai produk cantik yang lainnya. Disulap jadi baju lebaran untuk wanita, bisa juga kali ya. Hihihi, sutra, ya ya ya.